Selamat pagi Kenzo. Kenzo sedang nungguin pintu kamar. Di sini ada Ciko. Ciko agak kurusan nih kemarin setelah sakit itu, sahabat. Anak-anak si Mochi berceceran di mana-mana tuh. Ada yang nangis. Tuh. Ya. Tuh nangis ya. Kenapa, Ciko? Kenapa? Mana mamamu? Ternyata mamanya ini, sahabat. Tuh. Allah lagi nyusuin. Mochi. Tahu dia loh kalau dia salah. Si kucing-kucing udah siap. Ini ruangan ini udah saya bereskan, sudah saya apel. Tuh, si Bogel sudah berbaris sama si si Oreo. Padahal belum disuruh, tempat makannya juga belum kita sterilkan. Tuh, Ocai. Gimana nih Bogel? Kita belum makan-makan. Ini ada yang sudah ikut ngantri nih, si Ciko. Badannya kurusan ya, kemarin sakit gitu. Ini dia ada yang bisa naik, nggak bisa turun tuh. Anak si Mochi. Lagian ngapain naik ke situ, nak? Turun. Dia naik dia. Oh, di sini naik dia ke atas nih, nggak bisa turun. Turun. Cemen bisa naik nggak bisa turun. Turun. Mama dah. Ayo baris dulu. Nah, sudah pada berbaris, kita berdoa dulu. Heru sudah berbaris, Mocha sudah berbaris, Kenjo juga sudah berbaris. Bismillahirrohmanirrohim. Pus, makan kalian semuanya ya, biar kalian sehat selalu. Doakan pula kami sehat dan rezeki kita selalu dilancarkan. Doakan para Ketopers dimanapun berada juga selalu sehat dan mudah rezekinya. Alhamdulillah sahabat semua, si kucing-kucing semuanya makannya lahap tuh. Cuman berbarisnya ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sini. Biarkanlah mereka bebas kemana saja mereka mau menghadap, yang penting mereka makannya lahap. Ini gimana sih Simpus? Ini jangan berdua-berdua nih, makanan banyak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, para cat lovers dimanapun berada? Kami doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang selalu hadir. Hubungan sahabat merupakan sebuah semangat bagi kami. Untuk sahabat yang baru mampir, selamat datang di channel kami, channel yang membahas seputar keseharian kucing-kucing rescue. Kita juga ada street feeding, ada tutorial-tutorial yang tentunya semuanya berhubungan dengan kucing. Kita juga membahas edukasi-edukasi tentang kucing. Semoga apa yang kita lakukan selain bisa memberikan hiburan, memberikan pengetahuan, harapan besarnya semoga channel-channel seperti kami bisa membuka hati para masyarakat untuk bisa termotivasi lagi untuk bisa peduli terhadap kucing-kucing jalanan. Dukung terus kami sahabat. Untuk sahabat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe, nyalakan pula loncengnya atau notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Semoga ke depan akan semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita tolong, bisa kita raih, kita ringankan rasa haus dan laparnya. Baik sahabat, mumpung si kucing-kucing sedang pada lelap tertidur, kita buat video. Semoga apa yang akan saya bawakan ini memberikan pengetahuan untuk para cat lovers. Mungkin di luar sana sudah banyak yang mengetahui tentang informasi ini, tapi juga pasti tidak sedikit yang belum mengetahui informasi yang akan saya sampaikan. Tentunya semua yang saya sampaikan di sini adalah berhubungan dengan kucing. Baik sahabat, pernahkah sahabat
kesal atau kebingungan ketika melihat kucing berantem, cakar-cakaran, lari-lari, menjatuhkan barang-barang. Karena ketika mereka berantem di dalam rumah itu, mereka sudah tidak peduli lagi dengan lingkungan. Mereka akan lari, mereka akan lompat. Berantemnya itu dahsyat sekali, apalagi untuk kucing-kucing yang besar yang sudah dewasa. Nah, berikut ini telah saya rangkum beberapa hal yang bisa mencegah atau meminimalisir agar si kucing-kucing ini tidak berantem. Nah, cara pertama untuk meminimalisir kucing agar tidak berantem adalah dengan mensteril. Karena sifat dasar kucing ini adalah memiliki sifat teritorial atau memiliki jiwa yang ingin mengamankan wilayahnya dia. Jadi ketika ada kucing lain yang masuk ke situ, dia akan menganggap itu adalah sebagai ancaman dan dia akan berantem gitu untuk mempertahankan wilayahnya. Ini disebut dengan sifat teritorial. Nah, dengan disteril atau memandulkan si kucing ini akan menurunkan sifat teritorialnya. Jadi dia sudah tidak ada hasrat lagi. Jadi ketika dia masih memiliki sifat teritorialnya, dia masih memiliki hasrat. Tandanya dia, oh ini wilayah saya. Gitu. Jadi ketika sudah disteril, hasrat untuk memiliki wilayah itu, menguasai wilayah itu sudah tidak ada lagi. Jadi bawaannya anteng saja gitu saat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kucing jika tidak ingin berantem itu harus dikenalkan secara perlahan. Misalkan dari pertama itu cuma memiliki satu kucing, tiba-tiba mengadopsi kucing yang baru. Nah, ini harus dikenalkan dulu, sahabat. Jadi tidak bisa langsung mereka langsung baik gitu. Ada sesi nanti mereka hissing, diperkenalkan dulu. Jadi misalkan di satu kandang dengan kandang yang lain dipisah gitu. Biarkan mereka saling hissing gitu. Jadi hissing itu kayak marah gitu. Biarkan itu saling mengenal, dia akan saling mengendus. Nah, ketika dia nanti sudah terbiasa, maka mereka akan berteman, tidak akan berantem lagi. Nah, kemudian yang ketiga, jika kucing tidak ingin berantem, itu cukupi semua kebutuhannya. Karena si kucing ini berantemnya ini karena ada alasan. Misalkan dia rebutan makanan, dia rebutan tempat main, dia rebutan bak pasir gitu. Nah, ketika mereka terpenuhi semua kebutuhannya, si kucing ini akan terminimalisir untuk berantemnya. Nah, kemudian yang berikutnya, berikan aktivitas yang cukup kepada si kucing. Jadi si kucing yang banyak diam itu memiliki energi yang tidak keluar atau tidak tersalurkan. Mereka memiliki energi yang tidak lepas gitu. Makanya saya di sini membiarkan kucing untuk berlari-lari, mau berantakan seperti apa, rumah kayak seperti kapal pecah. Biarkan saja, yang penting mereka tidak naik ke tempat-tempat yang berbahaya. Nah, ketika mereka menyimpan energi keagresifannya atau energi aktifnya tidak tersalurkan, dia nanti suatu saat ketika tersinggung dia akan meledak gitu. Makanya ajak main mereka, biarkan mereka mengeluarkan energi yang ada di dalam tubuhnya, energi yang tersimpan, sehingga mereka akan nyaman dengan kondisi dia. Jika ada yang bertanya, bang, gimana kalau si kucingnya sudah terlanjur berantem gitu? Nah, ketika si kucing sudah terlanjur berantem, caranya adalah untuk memisahkannya itu berikan kejutan. Kejutannya itu misalkan kalau saya biasanya kasih kayak ya kayak seperti itu. Itu untuk mengalihkan perhatiannya dia, dikejutkan gitu loh. Jika misal dikasih suara di hus gitu, nggak bisa membuat mereka berhenti, pakai sapu atau pakai apa saja, yang penting tidak dipukulkan ke si kucingnya, tapi dipukulkan ke area sekitar sehingga dia kaget gitu, teralihkan. Kalau saya pakai sapu lidi, mereka dengan suara sapu lidi itu udah kayak sesuatu hal yang serem banget gitu. Nah, jika ada kucing yang sudah terlanjur berantem, jangan sekali-sekali memukul si kucing. Misalkan dipukul pakai tangan untuk memisahkan, itu jangan. Karena apa? Ketika kita memukul si kucing tersebut, kucing itu akan kayak, ngapain sih lu ikut campur gitu, kupikir juga lu gitu. Nanti si kucing itu akan malah berbalik
menggigit atau mencakar kita yang memisahkan. Jangan sekali-sekali pakai tangan atau tubuh kita intinya untuk memisahkan pakai kaki, pakai tangan gitu. Karena si kucing akan berbalik menyerang kita karena mereka merasa lu ikut campur gitu, akan kugigit kau gitu. Nah, biasanya saya kalau misalkan si Kenzo nih, biasanya kan si Kenzo nih sama si Chiro nih, biasanya sering berantem atau sama si Oscar. Ketika mereka sudah siap-siap, pasang aba-aba nih, tiba-tiba mereka mau berantem nih. Kadang-kadang mereka ini agak kurang kalem gitu. Ketika mereka sudah siap-siap, aba-aba saya memberikan peringatan pakai kata-kata. Kalau saya bilang no, Chiro no, atau Kenzo no, dia akan menoleh ke kita dan mereka akan segera berpisah atau tidak saling terkam. Biasanya seperti itu. Nah, selain itu bisa juga sahabat untuk meminimalisir agar mereka tidak berantem, bisa dengan cara memakaikan kalung. Jadi kalung ini seperti identitas diri dia. Misalkan mereka dua-duanya pakai kalung nih, misalkan ada 2 di kucing di rumah tersebut. Nah, jadi ketika si kucing yang satu datang, kucing yang lain akan mengetahui akan ada yang datang dan dia akan mencoba untuk menjauh. Jadi kayak sebuah peringatan, ini akan ada yang datang yang lebih dominan di situ, dan yang di bawah dominannya dia akan pergi. Lebih ke jaga-jaga si kucing yang kurang dominan ini, dia akan menghindar. Jadi nggak langsung terpapar ketemu langsung gitu. Jadi sudah dikasih aba-aba nih, aku mau datang karena ada bunyi klonceng-klonceng gitu. Nah, kemudian ada lagi untuk meminimalisir kucing agar tidak berantem itu dengan cara memberikan mereka kayak zat feromon atau zat penenang. Kalau di tumbuhan itu ada tumbuhan anting-anting kalau nggak salah, yang akarnya itu bisa menenangkan mereka akan rileks gitu, nggak ada rasa untuk berantem, untuk ribut gitu, intinya tenang. Mungkin kalau nggak salah kayak disebut catnip kayak gitu, mereka akan lebih rileks. Jadi disebutnya dengan zat feromon. Hal yang harus dihindari ketika si kucing sedang berantem, misalkan udah terjadi berantem nih, wah rame mereka, lari-lari, kejar-kejaran, terus gigit-gigitan, jangan pernah coba-coba ada di tengah-tengah mereka ketika mereka lagi berantem, karena yang akan jadi sasarannya adalah kita. Nah, hal yang terakhir itu yang harus dilakukan apabila kita punya dana, itu segera pergi ke ancom atau animal komunikator. Bisa diketahui nanti penyebabnya apa sehingga si kucing tersebut sering berantem. Kalau di tempat kami alhamdulillah walaupun ada berantemnya tapi nggak membahayakan, mereka hanya berantem bercanda saja, nggak sampai saling melukai. Nah, baik sahabat, mungkin demikian pemaparan saya tentang kucing-kucing yang berantem, bagaimana penanggulangannya, apa saja yang harus dilakukan agar bisa meminimalisir. Terima kasih kepada sahabat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like serta di komen jika ada pengalaman yang lainnya tentang penanggulangan agar kucing-kucing terhindar dari berantem. Monggo ditulis di kolom komentar. Terima kasih untuk dukungannya. Untuk sahabat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe. Nyalakan pula loncengnya atau notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dukung terus kami. Semoga ke depan akan semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita tolong. Akan semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita raih. Kita ringankan rasa haus dan laparnya. Di akhir video, kami selalu berpesan, mari sayangi Anabo seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ketika tidak bisa menyayangi, setidaknya jangan sakiti. Saya Kang Asep undur diri bersama si cantik Rara yang sedang ngoprek, entah ngoprek apaan, dan si kucing-kucing yang sedang pada tidur. Undur diri. Kurang lebihnya harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga, salam untuk Anabo di rumah. Peluk mereka, raih mereka, sayangi mereka selagi ada kesempatan.